Lu tahu nggak kalau sekarang Indonesia lagi diambang kesepakatan besar banget sama China? Bukan soal mobil listrik, bukan juga soal ekspor nikel. Tapi ini tentang sesuatu yang bisa mengubah kekuatan militer Asia Tenggara selamanya. Bom! Yep, kabarnya Indonesia bakal borong rudal anti kapal hipersonik YSJ-12B dari China. Rudal yang kecepatannya bisa tembus Mach 3.5 alias lebih dari 4.000 km per jam. Rudal yang bahkan bikin kapal perang Amerika harus pasang radar 24 jam non-stop. Dan kalau Indonesia beneran dapat rudal ini, bro, posisi kita di Asia bakal berubah total. Dari target jadi negara yang disegani. Indonesia, bangkit! Oke, kita bahas dulu. Apa sih si monster laut ini? YJ-12B adalah rudal anti kapal buatan China, dirancang buat nyerang kapal besar kayak destroyer, frigat, bahkan kapal induk. Versi B-nya ini khusus buat sistem pertahanan darat, jadi bisa diluncurkan dari pantai, pulau, atau pangkalan militer pesisir. Panjangnya sekitar 7 meter, kepalanya berisi hulu ledak 500 kg. Dan yang paling gila, dia bisa meluncur dengan kecepatan Mach 3.5, terbang rendah di atas laut biar nggak ketahuan radar. Bayangin aja, lo lagi di kapal perang. Terus tiba-tiba dari horizon, muncul rudal ngebut 4.000 km per jam dalam waktu kurang dari 1 menit, kapal lo bisa lenyap. Nah, sekarang lo pasti nanya, kenapa Indonesia tiba-tiba pengen punya rudal se-powerful ini? Jawabannya simpel, karena laut kita makin panas. Dari Laut Natuna sampai perbatasan Papua, kapal asing makin sering masuk, bahkan ada yang patroli tanpa izin. Indonesia udah punya rudal Exocet dan C705 sih, tapi jangkauannya cuma sekitar 100 kilometeran. Sementara, YJ-12B bisa nyerang target sejauh 400 kilometer. Artinya, kapal asing yang nekat masuk ke ZEE Indonesia bisa dikunci dan ditembak sebelum mereka sempat mendekat. Defensif, tapi bikin jera. Dan kabarnya, pembelian ini bukan cuma soal beli rudal aja, tapi juga transfer teknologi dan pelatihan untuk pasukan TNI AL dan TNI AU loh. Sekarang kita bahas efek dominonya, bro. Kalau Indonesia beneran masang rudal YJ-12B di pulau-pulau strategis, itu berarti setiap kapal perang yang lewat Laut Cina Selatan bakal mikir 2 kali. Dari Singapura sampai Filipina, negara-negara ASEAN bakal ngerasa, oke, Indonesia sekarang serius banget soal pertahanan laut. Bahkan, analis militer barat bilang, rudal ini bisa bikin zona pertahanan maritim Indonesia jadi no-go zone buat kapal asing. Alias, kalau lu nyebrang sembarangan, siap-siap disapu abis. Dan bukan cuma itu. Dengan rudal sekelas YJ-12B, Indonesia bisa mulai membangun sistem A2AD, anti-access area denial, yang selama ini cuma dimiliki negara besar kayak China dan Rusia. Itu berarti, Indonesia naik kelas, bro! Dari penjaga perbatasan, jadi kekuatan regional yang disegani. Tapi jangan salah bro, langkah ini juga nggak semudah itu. Pertama, pembelian senjata dari China bisa bikin Amerika dan sekutunya mulai curiga. Bisa aja muncul tekanan diplomatik atau bahkan pembatasan ekspor komponen militer lain. Kedua, rudal hipersonik kayak YJ-12B itu kompleks banget bro. Indonesia butuh infrastruktur radar, sistem peluncur, dan integrasi komunikasi militer yang super aman biar bisa berfungsi maksimal. Dan terakhir, ini soal politik luar negeri. Indonesia selalu jaga posisi non-blok, nggak berpihak ke siapapun. Jadi pembelian ini harus dipoles hati-hati, biar nggak dianggap condong ke China. Tapi kalau lo lihat dari sisi lain, ini bukan soal condong ke siapa-siapa, tapi soal berdaulat dan siap berdiri sendiri. Indonesia tahu, dunia lagi nggak aman. Laut makin panas, konflik makin dekat, dan cuma negara yang siap yang bisa bertahan. Dengan rudal seperti YJ-12B, Indonesia bisa nunjukin ke dunia, kita damai, tapi kita nggak takut. Dan bayangin aja bro, dari Sabang sampai Merauke, rudal pertahanan kita siap ngelindungin langit dan laut Nusantara. Itu bukan mimpi bro, tapi visi besar Indonesia Emas 2045. Jadi, menurut lo, apakah pembelian rudal YJ-12B ini langkah yang cerdas atau justru langkah berisiko di tengah geopolitik yang makin panas? Tulis pendapat lo di kolom komentar, jangan lupa klik like biar makin banyak orang tahu tentang kekuatan baru Indonesia, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update militer paling epik dari Garuda Defense ID. Inka Harua.